Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama di tempat ini. Untuk sebentar kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita, amin. Mari terlebih dahulu kita mau satukan hati kita. Kita mau datang, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Bersama-sama di tempat ini sebentar kami akan memuji, kami akan meninggikan Tuhan, kami akan bersyukur untuk kebaikan yang boleh kami nikmati Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu. Bila Tuhan Engkau yang bertata di atas puji-pujian, Kau berkenan hadir tengah-tengah kami untuk menjamah, untuk melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap muji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah, kita percaya bahwa Tuhan hari tengah-tengah kita saat ini. Dalam kudus
Tuhan, amin. Yang siap turut berikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Dia akan bawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Amin. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, ku katakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik kan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Mari segenap jemaat Tuhan, kita mau nyembah kepada Allah kita. Katakan, segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan. Yesus, ku nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Katakan dengan iman, tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Katakan, ini yang terbaik kan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Dalam musik menaikkan pujian bagi Tuhan. Ya Allah yang layak terima pujian kita. Ya Allah yang sanggup melakukan mujizat dan banyak perkara dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sekali kita mau katakan, tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik kan menjadi bagian hidupku, bagian hidupku. Katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Sekali lagi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan.
Mari kita mau terus datang mendekat ke hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Kita percaya Dia Allah yang sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Bahkan perkara yang mustahil sekalipun akan terjadi. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa
Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk buka jalan bagi setiap kami. Kami mau terus tertuju kepadamu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, walaupun kami menghadapi tantangan yang besar, tapi kami punya Allah yang lebih hebat daripada tantangan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau janjikan kemenangan buat setiap kami. Setiap kami yang mau terus ikut tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Setiap kami yang mau diubahkan hatinya. Setiap kami yang mau diubahkan pikirannya Tuhan. Supaya hidup kami semuanya Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami mau ikut apa yang jadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya bersama-Mu kami sanggup melakukan segala perkara. Bersama-Mu kami sanggup untuk melewati setiap tantangan kami Tuhan. Bersama-Mu Tuhan kami mau berjalan di dalam rencana-Mu. Haleluya. Mari Tuhan sekali lagi kita mau katakan bersama-sama. Yang mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Sungguh Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Engkaulah sumber pertolongan mujizat dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara melalui hamba-Mu ini. Apa yang menjadi isi hati-Mu bagi seluruh jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan kalau Kau hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terobosan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami membuka hati kami. Kami siapkan diri kami untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Hamba berdoa tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu sendiri Tuhan. Sehingga hanya kebenaran firman-Mu saja yang boleh disampaikan. Dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terpuji nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom saudara. Saya bersyukur pada pagi hari ini saya bisa berada di tempat ini. Untuk pertama kali saya melayani di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Ishak, para pemimpin gembala jemaat yang ada untuk kesempatan yang diberikan kepada saya melayani jemaat pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada pepatah jika tidak kenal maka
Tidak sayang ya, kalau jika tidak kenal maka kenalan dulu gitu ya saudara ya. Oke, nama saya Rizka, saya melayani di Gereja Fajar Pengharapan dan saya melayani sebagai salah satunya sebagai pendeta misi di sana. Saya melayani telah lebih dari 30 tahun di Gereja Fajar Pengharapan dan ya Tuhan izinkan saya melayani juga ke berbagai daerah di Indonesia melakukan pekerjaan misi. Saya banyak melihat bagaimana Tuhan bekerja di negara kita, di antara suku-suku yang belum mendengar Injil Kristus. Ada orang yang bisa menjadi percaya kepada Kristus, itu satu anugerah. Dalam 2 tahun terakhir saya juga tengah mempersiapkan gereja yang kami rintis di sebuah kota dekat Bogor, sedang mempersiapkan tim kepemimpinan di sana. Dan hari ini kalau saya bisa ada di tempat ini, saya tahu bahwa Tuhan punya rencana bagi seluruh jemaat di tempat ini. Saya sudah menikah, pastinya dengan satu suami, anak saya 2. Anak saya yang pertama bekerja di Jakarta, sementara anak saya yang kedua berada di Australia juga bekerja di sana. Jadi tinggal saya dan suami saya yang tinggal di Kota Bandung. Bapak Ibu Saudara, pagi tadi saya berbicara mengenai hati, ya, bagaimana hati kita menentukan kualitas kehidupan kita. Hati kita menentukan apakah hidup kita yang hanya sekali ini, hidup yang akan terus level up atau akan level down. Hidup yang akan memiliki hidup yang berkualitas, bermutu, hidup yang bisa menjadi berkat untuk orang lain, atau hidup yang tidak akan pernah berubah dan bergumul dan tidak mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Dan di dalam ibadah pagi hari ini saya akan berbicara bukan mengenai masalah hati, tapi saya akan berbicara mengenai masalah pikiran. Kendalikan pikiran Anda, ini adalah tema renungan kita yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai kasih, banyak orang berpikir bahwa kasih itu berhubungan dengan perasaan, betul ya? Kasih itu berhubungan dengan hati, begitu ya. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kasih yang sejati itu bukan hanya melulu berdasarkan perasaan. Kasih yang sejati itu bukan melulu berdasarkan hati, saudara ya. Nah, apa jadinya jika orang hanya mengasihi orang lain atau mengasihi Tuhan hanya berdasarkan hati, saudara? Akibatnya adalah jika hati yang bersangkutan tidak lagi membara, tidak lagi dipenuhi rasa cinta, saudara, akhirnya hidup ini akan menjadi hambar. Bahkan di dalam sebuah situs yang saya baca dari situs pengadilan agama di kota yang bernama Kota Muara Teweh di Kalimantan Tengah, pada tahun 2022 dicatat di sana terdapat 290 kasus perceraian. Dan menariknya dari 290 kasus tersebut, 209 kasus perceraian itu diajukan oleh pihak istri terhadap suami. Jadi bukan suami yang menceraikan, tapi istri yang menceraikan. Dan yang membuat saya juga lebih terkejut lagi adalah alasan mengapa para istri mengajukan perceraian terhadap suaminya, yaitu karena tidak ada cinta lagi, saudara ya. Bukan karena yang lain, tapi karena sudah tidak ada rasa sayang. Hatinya sudah tidak menggebu-gebu lagi mengasihi pasangannya. Diterpa berbagai tantangan, persoalan dalam kehidupan rumah tangga, gesekan dengan suami. Cinta itu mulai pudar, rasa cinta itu mulai padam, saudara. Sehingga dikatakan ya sudah, kalau sudah tidak cinta akhirnya apa? Bercerai, saudara. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan begitu banyak orang pada hari-hari ini. Karena tidak ada rasa cinta, dengan mudah mereka mengajukan perceraian. Tetapi saya yakin itu tidak ada di tempat ini. Amin. Setiap kita ketika kita menikah diberkati di hadapan Tuhan. Kita hidup masuk dalam pernikahan bukan hanya karena cinta, bukan hanya karena perasaan kasih, tapi karena komitmen kita di hadapan Tuhan. Amin, saudara ya. Nah, saudara, kalau kita berbicara mengenai kasih, firman Tuhan mengajarkan bahwa mengasihi, khususnya mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar perasaan, namun juga melibatkan aspek akal budi atau pola pikir, saudara ya. Kalau kita hanya mengasihi berdasarkan perasaan, saudara, ketika kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, akibatnya tadi seperti yang terjadi di Muara Teweh, saudara, bercerai. Tetapi ketika kita mengasihi dengan pemahaman, saudara ya, apapun yang terjadi itu akan membuat kokoh hidup pernikahan kita.
Nah, saudara, itulah yang diajarkan oleh Tuhan ketika dia berbicara mengenai hukum yang terutama. Saya ingin mengajak saudara membaca dari Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 30. Saya ingin mengajak saudara nanti membaca bersama-sama ayat yang ke-30. Saya baca ayat yang ke-29 dan saudara nanti ayat yang ke-30. Dikatakan demikian, perintah yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 31, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, saudara, perhatikan di sini sangat menarik ketika Tuhan Yesus berbicara kepada para muridnya mengenai bagaimana mereka seharusnya mengasihi Tuhan. Saudara, dikatakan di sana dia berkata kepada para muridnya, kasih Tuhan dengan apa? Segenap hati. Yang kedua segenap jiwa, yang ketiga segenap akal budi, yang keempat segenap kekuatan. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus mengajar para muridnya mengenai kasih, mengenai cinta, baik kepada Allah maupun dalam hal ini dalam konteks suami dan istri, saudara, kasih itu bukan berbicara hanya sekedar perasaan. Tetapi dia melihat apa yang dikatakan, kalau di sana dikatakan hati. Hati bisa berbicara mengenai perasaan. Tapi juga segenap jiwa. Jiwa itu berbicara apa? Berbicara mengenai inti dari kehidupan kita. Jadi kalau kita berbicara mengasihi Allah, bukan hanya sekedar perasaan mengasihi Allah. Mengasihi Allah ketika aku sedang diberkati. Mengasihi Allah ketika semua baik-baik saja. Tetapi apakah kita masih mengasihi Allah ketika kita memiliki pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kita? Apakah kita masih mengasihi Allah ketika pergumulan kita yang telah kita doakan bukan sebulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun belum juga Tuhan jawab? Masihkah kita mengasihi Allah? Mengasihi Allah bukan hanya sekedar kita sedang mendapat cuan yang besar, saudara, tapi ketika kita sedang rugi, ketika kita sedang kondisi sekitar kita tidak baik-baik, masihkah kita mengasihi Allah? Kalau kita mengasihi Allah hanya segenap hati, segenap perasaan, saudara, ketika kita menghadapi tantangan persoalan, kita nggak lagi Tuhan-Tuhanan. Kita nggak lagi, saudara, aktif melayani. Kita tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan, cuti dulu, saudara. Saya melayani sebuah gereja kecil yang tadi saya sebutkan di sebuah kota dekat Bogor, saudara. Karena masih kecil ya, jemaatnya kurang lebih itu lagi gitu ya, saudara ya. Jadi biasa kan orang kalau sesama jemaat sudah semakin dekat biasanya ada gesekan gitu ya. Kalau jaraknya jauh ya nggak bergesek ya, saudara. Tapi kalau kita semakin dekat satu dengan yang pasti akan ada gesekan gitu ya. Nah, saudara, saat ini contoh di sana, tidak ada di sini ya, saudara ya. Jadi suatu ketika ada sedikit pergesekan antara jemaat yang saya layani itu antara satu orang dengan orang yang lain, hanya masalah perkataan, dan perkataan itu hanya masalah di WA. Saudara, WA itu bukan segala-galanya. Seringkali kita ketik di WA itu, nada kita mengetik itu dengan nada lembut gitu ya. Tapi orang yang membaca, dia anggap kita marah, betul ya? Suka begitu ya? Nah, hanya karena masalah itu minggu berikutnya yang bersangkutan gak lagi ke gereja, saudara. Dia bilang, ya sudah, saya istirahat saja di rumah. Saudara, itu bukan sikap mengasihi Allah. Mengasihi Allah bukan ketika semuanya baik-baik saja, tapi ketika sedang terjadi pergesekan dalam kehidupan kita. Benarkah kita mengasihi Allah? Benarkah kita tetap setia melayani Tuhan? Benarkah kita tetap datang menyembah Tuhan? Mengasihi Allah berbicara dengan segenap hati, seluruh inti kehidupan kita, segenap jiwa. Yang ketiga bahkan dikatakan segenap apa, saudara? Akal budi. Ya, anak-anak muda seringkali ketika belum menikah, begitu ya, ketika dia sedang dalam masa penjajakan, apa yang dilakukan mereka? Banyak anak muda berkata tutup mata. Jadi semua yang dilihat ada semuanya baik-baik begitu. Kalau sebelum menikah melihat calon pasangannya itu aktif, energik begitu ya, banyak memimpin. Yang satu ini ketika sedang PDKT sudah bilang, wah calon pasangan saya ini luar biasa. Dia berwibawa, kreatif, dia menginisiatif banyak orang. Wah dia luar biasa sekali. Dia perhatian dengan banyak orang. Ketika menikah, pribadi yang sama, saudara, yang masih banyak ngomong tadi, yang masih kreatif tadi, dia katakan, sekarang kamu ya banyak ngatur, cerewet, saudara. Padahal masih sama, tapi pola pikirnya berbeda. Dulu dia berharap, saudara, pasangannya ini terus baik-baik dengan dia. Ketika mulai ada pergesekan, dia mulai
berpikir hal yang berbeda sebaliknya. Kalau tadinya dianggap baik, perhatian, kamu ini cerewet sekali sih, ini nggak boleh, itu nggak boleh, mulai berubah saudara ya. Nah kalau kita mengasihi hanya berdasarkan perasaan itu jadinya. Tetapi kalau sebelum menikah anak-anak muda, kita buka mata, kita lebar-lebar gitu ya. Kita tahu bahwa pasangan kita ini ada kelebihan dan kekurangan. Ketika kita masuk dalam pernikahan, maka dengan mudah kita bisa menerima kelebihannya. Kita bisa juga menerima kekurangannya saudara ya. Nah seringkali orang mengabaikan itu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita mengasihi perlu dengan melibatkan akal budi. Dan bukan hanya itu saja, dengan segenap kekuatan. Segenap kekuatan artinya apa saudara? Segenap kemampuan kita, apa yang bisa kita lakukan dengan sikap tubuh kita, dengan aktivitas kita, dengan segenap kemampuan kita mengasihi Tuhan. Nah saudara, saya ingin kita mengupas perihal mengenai mengasihi Allah ini berkaitan dengan akal budi kita. Seringkali orang hanya berbicara mengenai kasih dan cinta itu dalam tataran hati. Tapi hari ini saya ingin sampaikan, orang yang mengasihi Tuhan dengan sejati, dengan sikap yang benar, dia akan melibatkan pola pikirnya. Dia akan menata pola pikirnya. Karena firman Tuhan katakan, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Berbicara akal budi adalah pola pikir kita. Karena bagaimana cara kita berpikir itu akan menentukan perilaku kita. Kalau benar pola pikir kita mengasihi Allah itu benar, saudara, itu akan terwujud dari tindakan-tindakan kita. Contoh saudara, kalau saya katakan bahwa contoh misalkan ini adalah sampah. Kalau saya katakan bahwa membuang sampah sembarangan itu adalah hal yang tidak benar, dalam value hidup saya itu adalah hal yang tidak benar, maka dapat dipastikan saya tidak akan pernah membuang sampah. Maka saya dapat dipastikan bahkan ketika saya melihat sampah tidak pada tempatnya, saya akan ambil dan saya akan taruh pada tempatnya. Itu value, itu pola pikir saya, begitu ya. Nah, demikian juga kita. Jika kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan pola pikir yang benar, saudara, maka itu akan tercermin dari tindakan kita. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melayani bersama-sama, saudara, itu tercermin benarkah kita mengasihi Allah atau tidak. Saudara, saya tidak akan percaya kalau orang katakan, oh saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap hidupku. Tapi ketika bergesekan dengan orang lain, bergesekan dengan saudara seiman, kita katakan, cuti dululah melayani Tuhan, cuti dululah pergi ke gereja. Saudara, saya tidak percaya kalau dia mengasihi Tuhan dengan cara seperti itu. Mengasihi Tuhan bukan hanya berbicara mengenai hati, tapi juga berbicara mengenai akal budi. Saudara, berbicara mengenai mengasihi Tuhan dengan akal budi ini terlihat jelas dalam surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya ingin mengajak saudara membaca kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara kekasih dalam Tuhan, kitab Filipi ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Dan dikenal sebagai surat sukacita Paulus. Dan sangat menarik bahwa ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi yang meminta mereka untuk bersukacita senantiasa, yang meminta jemaat di Filipi untuk hidup dalam hal yang baik, yang manis dan mulia tadi, saudara.
Ketika Paulus menulis surat ini, saudara, dia tengah berada di dalam penjara di kota Roma setelah melakukan perjalanan ke berbagai tempat dan mendirikan banyak jemaat. Dan pada waktu itu dia berada terbelenggu di penjara di kota Roma, menunggu untuk apakah pada akhirnya dia dapat dibebaskan atau menghadapi hukuman mati. Ya, Paulus mengetahui bahwa konsekuensi itu ada. Dia bisa dibebaskan atau dia bisa mengalami hukuman mati. Itu sebabnya di dalam Filipi pasal pertama ayat 21 di sana dituliskan demikian, bahwa Paulus mengakui bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga artinya dia tahu saat itu ketika dia dalam penjara, dia ada kemungkinan dibebaskan, dia bisa hidup, bisa melayani, tapi juga ada kemungkinan menghadapi kematian. Tapi Paulus punya prinsip, bagi dia hidup adalah Kristus, bahkan kalau dia harus menghadapi kematian, kematian itu adalah suatu keuntungan bagi dia. Nah, saudara, sangat menarik. Kalau kita melihat kondisi Paulus pada waktu itu berada dalam penjara, baik waktu itu ataupun sekarang, saudara ya, itu bukan hal yang menyenangkan, betul ya? Ada di antara kita yang mau masuk dalam penjara? Rasanya tidak ada ya, saya pun tidak mau dalam penjara. Tetapi seenak-enaknya penjara, saudara, tetap masuk penjara itu hal yang sangat tidak menyenangkan. Ya. Dan bukan hanya itu saja, penjara dalam masa Paulus pada waktu itu tentu tidak seperti sekarang. Mungkin sekarang ada penjara-penjara dengan AC, saya tidak tahu ya. Tapi pasti tidak ada AC pada zaman Paulus, begitu ya. Bahkan situasi penjara pada waktu itu jauh berbeda dengan saat ini, ya, sangat tidak menyenangkan begitu. Namun di tengah situasi yang menekan kehidupan Paulus pada waktu itu, dia menulis surat ini. Dan kalau saudara mau membaca kitab Filipi sangat menarik. Di tengah situasi yang menekan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, di tengah tantangan yang dihadapi pada waktu itu, di tengah kemungkinan untuk dia mendapatkan hukuman mati, apa yang dia tulis kepada jemaat di Filipi? Saudara, Rasul Paulus tidak menulis kepada jemaat Filipi yang aku kasihi, yang telah aku layani dengan bercucuran darah dan air mata. Saat ini aku tengah berada di dalam penjara di kota Roma. Berilah pertolongan dalam kehidupanku, bagi kehidupanku. Kalau selama ini aku sudah menunjukkan kasihku kepadamu, saat ini giliran engkau untuk mendukung hidupku. Apakah Paulus menuliskan seperti itu? Tidak. Tapi apa yang dia katakan? Tadi sudah kita baca bersama di ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah saudara, ketika Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudara, saya yakin kondisi Paulus pada waktu itu bukan dengan kondisi hopeless. Tidak, saudara. Tetapi dia hidup sekalipun di tengah tantangan, di tengah persoalan yang dihadapi, di tengah kemungkinan bahwa dia akan menghadapi hukuman mati, dia memiliki pengharapan di dalam Kristus, dia tetap memiliki sukacita di dalam Kristus. Amin, saudara. Itu sebabnya dia bisa menuliskan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Luar biasa ya saudara ya. Saudara, saya ingin tanya, siapakah di antara saudara yang ingin seperti Paulus? Bukan di penjaranya ya, tapi tetap bersukacita ketika menghadapi tantangan. Ya, setiap kita ya, saya pun ingin seperti itu. Nah, apa rahasianya saudara? Hari ini kita akan belajar apa yang menjadi rahasia bagi kehidupan Paulus, sehingga di tengah masa yang tidak mudah, dia tetap bersukacita dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Bahkan bukan hanya hidupnya sendiri, tapi dia bisa menguatkan orang yang lain. Kuncinya saudara, karena Paulus mengasihi Tuhan secara holistik. Paulus mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perasaannya, tapi dia juga menggunakan akal budinya mengasihi Tuhan. Nah, Paulus memiliki pemahaman yang benar. Paulus memiliki pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar tentang siapakah Allah yang dia sembah dan dia layani. Itu sebabnya dia mampu mengasihi Tuhan sekalipun dia mengalami tantangan dan persoalan yang tidak mudah dalam kehidupannya. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kaitannya kita perlu mengelola pikiran kita secara sehat sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau pikiran kita bisa kelola dengan benar, saudara ya. Pikiran kita bukan berdasarkan perasaan kita, tapi pemikiran kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan.
Maka saudara, apapun yang kita hadapi di tengah kehidupan kita, tantangan apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita, saudara, kita akan tetap bersuka cita. Bagaimanakah mengelola pikiran kita secara sehat? Yang pertama, memilih untuk bersuka cita. Saudara, sama seperti perasaan cinta, ya. Berbicara mengenai sukacita itu merupakan satu keputusan. Kita mencintai seseorang bukan berdasarkan perasaan tapi keputusan kita, betul ya. Kita memilih untuk bersuka cita bukan karena lingkungan kita baik-baik maka kita bersuka cita. Bukan karena kita sedang diberkati kita bersuka cita, betul saudara. Ada cukup banyak orang hidupnya nampaknya baik-baik. Harta dia punya, tahta dia punya, ketenaran dia punya. Tapi hidupnya dipenuhi rasa tidak dengan ucapan syukur kepada Tuhan, ada ya, tidak bersuka cita ada ya, semuanya nampak baik-baik. Tetapi ada orang-orang hidupnya sederhana, tiap hari hanya makan tahu tempe saudara. Tapi hidupnya bisa tetap bersuka cita. Mengapa? Karena sukacita adalah sebuah keputusan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Richard Wurmbrand. Dia lahir tahun 1909 di Rumania dan dia dikenal sebagai pendiri lembaga pelayanan bernama Voice of the Martyrs. Setelah Perang Dunia II dikatakan bahwa Romania dikuasai oleh rezim komunis yang anti-Kristen. Karena dia adalah seorang hamba Tuhan, Richard berkomitmen untuk tidak tunduk kepada pemerintahan di bawah komunis yang mengatur gereja sebagai alat propaganda pemerintahan pada waktu itu. Tetapi Richard dengan setia terus memberitakan Injil, melayani gereja-gereja, bahkan gereja-gereja di bawah tanah, underground church saudara. Dan kemudian tahun 1948 karena pelayanan yang dia kerjakan pada waktu itu, dia ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman selama 14 tahun. Sementara dia berada di dalam penjara tersebut selama 14 tahun, istrinya juga ditangkap dan dikirim ke dalam kamp kerja paksa pada waktu itu. Selama kurang lebih 3 tahun. Dan karena suami istri tengah berada dalam penjara, anak mereka sempat hidup di jalanan. Karena tidak ada yang memelihara, yang mengayomi anak mereka. Jadi anak mereka hidup di jalanan. Nah bukan hanya itu saja, ketika berada di dalam tahanan, seringkali Richard dikirim ke penjara soliter. Ya, artinya dia hanya dia sendiri di ruangan itu, tertutup, tidak ada siapa-siapa, tanpa lampu, tanpa penerangan yang layak, dan hanya ada dalam ruangan gelap seperti itu selama 3 tahun. Saudara, apa jadinya hidup kita kalau kita hidup bertahun-tahun diisolasi dalam ruangan tertutup, tidak memiliki kebebasan, tidak tahu jam berapa sekarang, hari apa hari ini, tidak tahu apa yang akan kita hadapi hari esok. Kira-kira bagaimana saudara? Pasti stres, depresi, begitu ya, gelisah begitu. Bahkan mungkin orang ingin akhiri hidupnya dengan kondisi seperti itu. Bahkan bukan hanya itu saja saudara, berulang kali Richard juga mengalami siksaan secara fisik. Dia berulang kali dipukul, dicambuk, bahkan dikatakan tulang rusuknya juga patah saudara. Namun di tengah semua situasi yang dihadapi, dia berkata bahwa apa yang dia alami, penjara yang memenjarakan dirinya itu tidak dapat memenjarakan imannya di dalam Kristus. Ketika dia telah keluar dari penjara, dia menulis sebuah buku yang berjudul Torture for Christ. Dia katakan, they can imprison my body, but they cannot imprison my faith in Christ. Mereka bisa memenjarakan tubuhku, tetapi tidak bisa memenjarakan iman dalam Kristus. Saudara, dia meyakini bahwa imannya di dalam Kristus itu bukan karena situasi yang dia hadapi. Imannya di dalam Kristus karena dia paham siapa Allah yang dia layani. Karena dia mengenal betul siapa Allahnya. Karena dia memiliki relasi yang baik dan akrab bersama dengan Tuhannya. Itu sebabnya ketika dia tengah berada dalam penjara yang tanpa harapan seperti itu, dia katakan penjara itu tidak bisa memenjarakan imannya.
Bahkan setelah dia keluar dari penjara, dia kemudian mendirikan lembaga misi yang bernama Voice of the Martyrs. Yang sampai hari ini lembaga yang dipimpinnya tersebut telah melayani begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami aniaya di berbagai negara, saudara. Terjadi karena apa? Karena dia mengenal betul Allahnya. Dia paham siapa Allahnya. Dia memilih untuk tetap bersuka cita di tengah masa-masa yang tidak menentu dalam kehidupannya. Dia memilih untuk tetap berharap dan percaya kepada Tuhan di tengah tidak ada harapan yang dihadapi pada waktu itu. Mengapa dia lakukan seperti itu? Karena dia mengenal betul siapa Allah yang dia sembah dalam kehidupannya. Itulah yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, apapun situasi yang dihadapi, sebenarnya kita dapat memilih dan memutuskan sikap hati apakah yang akan kita ambil pada saat itu. Kita dapat memilih untuk berputus asa, tak berpengharapan, kecewa, atau kita tetap memilih, tetap percaya kepada Kristus dan bersukacita di dalam Kristus. Saudara, pilihan itu ada di dalam tangan kita. Hal yang kedua, apa yang kita perlu lakukan untuk mengelola pikiran kita secara sehat? Pertama, kita belajar bahwa kita harus memilih untuk bersukacita karena kita mengenal siapa Allah kita. Yang kedua adalah menolak kekhawatiran dalam kehidupan kita. Saudara, tidak perlu diajarin khawatir, kita udah pintar khawatir ya saudara ya. Bahkan rasanya di saat semuanya baik-baik kita bisa saja khawatir. Betul ya? Saya punya, ada seorang jemaat yang saya layani. Sebelum pandemi semuanya baik-baik, kehidupan keluarganya baik-baik, suaminya punya bisnis yang baik, semuanya baik-baik. Dan yang bersangkutan ini aktif melayani di gereja pada waktu itu. Setelah pandemi, saya lama tidak berjumpa dengan dia. Kemudian setelah pandemi, ya karena situasi dan karena kesibukan, saya juga lama sekali tidak berjumpa dengan dia. Tahun lalu saya kembali berjumpa dengan jemaat kami tersebut. Karena jemaat kami cukup besar yang ada di Bandung, jadi jarang sekali bisa berjumpa dengan seluruh jemaat begitu ya. Saya berjumpa lagi dengan yang bersangkutan karena yang bersangkutan datang ke dalam pertemuan doa kami. Dan saya lihat ketika berjumpa dengan dia, dari raut wajahnya saudara itu kayak pepaya. Saudara tahu ya raut wajah seperti pepaya itu apa ya. Terus kemudian dia datang berdoa, kemudian dia minta didoakan dan selesai doa. Dia tanya, Rizka, karena usianya sedikit lebih dari saya, Rizka saya boleh ketemu enggak? Saya ingin cerita, aduh doakan saya ya. Kemudian kami janjian, dia datang ke kantor saya dan kemudian dia sharing, dia katakan, aduh saya takut sekali, saya khawatir sekali. Saya tanyakan, Ci, apa yang Cici takutin? Aduh saya enggak tahu ya, saya takut, hanya takut. Kenapa? Kemudian saya bicara juga dengan suami, ini kenapa Taci ini bisa seperti ini? Dia katakan itu mulanya waktu pandemi, dia katakan. Kenapa? Saya tanya, kenapa waktu pandemi? Saya takut, waktu pandemi itu takut bisnis suami saya tidak survive. Oke, sekarang sudah pandemi, bisnisnya masih jalan enggak? Masih. Terus takut apa? Enggak tahu, pokoknya takut begitu. Nah saudara, semuanya baik-baik tapi dia masih ketakutan saudara ya. Jadi kekhawatiran, ketakutan itu bukan karena kita sedang mengalami tekanan. Bahkan ketika kita sedang baik-baik saja semuanya rasanya, saudara, kekhawatiran itu bisa menguasai pikiran kita. Seperti orang yang barusan saya sebutkan, saudara. Tapi mengelola pikiran kita dengan sehat. Kita belajar dari Filipi pasal 4. Bahwa kita perlu menolak yang namanya khawatir. Ya, kita nggak usah bilang, ajari saya bagaimana khawatir. Saudara, saya yakin saudara nggak perlu diajari rasa khawatir ya, tetapi rasa khawatir itu bisa muncul dalam pikiran kita. Tapi yang perlu kita lakukan adalah menolak rasa khawatir itu. Ayat 6 dikatakan demikian. Apa saudara? Janganlah khawatir tentang apapun juga. Oke ya, baca sekali lagi 3, 2, 1. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, jangan khawatir tentang apapun juga. Saudara, kata jangan khawatir ini merupakan kata perintah saudara. Yang memerintah bukan saya, bukan harapan, bukan kira-kira. Saudara, mudah-mudahan besok saudara gak khawatir. Tidak saudara. Tapi Paulus kepada jemaat di Filipi dan juga kepada saudara dan saya berkata, janganlah
khawatir. Saudara jangan khawatir. Kalau gajimu tidak naik-naik jangan khawatir. Kalau anakmu mau bayaran sekolah besok jangan khawatir. Kalau anakmu mau kuliah esok dan kau belum punya duit di tanganmu untuk sekolahkan anak, apa yang dikatakan? Jangan khawatir saudara. Tentang apapun juga, bukan hanya mengenai masalah makan, minum, pakaian, apapun juga jangan kita khawatir saudara. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, yang kedua, cara mengendalikan pikiran kita agar tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, yaitu dengan mengambil keputusan untuk bersyukur kepada Tuhan. Menolak kekhawatiran dengan cara apa? Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, kalau kita diberkati mudah ya kita bersyukur kepada Tuhan ya. Tapi kalau semuanya tidak baik-baik, mudah atau mudah bersyukur pada Tuhan? Susah ya saudara, tapi bisa tidak? Bisa. Saudara mungkin pernah mendengar seorang hamba Tuhan bernama Corrie ten Boom. Seorang wanita Kristen Belanda yang terkenal karena ketika Nazi menguasai Belanda pada waktu itu pada Perang Dunia Kedua, dia menyelamatkan begitu banyak orang-orang Yahudi dari kejaran tentara Nazi. Dan Corrie bersama dengan kakaknya Betsy suatu ketika tertangkap oleh tentara Nazi dan mereka dikirim ke kamp konsentrasi. Mereka dimasukkan ke dalam barak tahanan yang sangat kotor dan penuh dengan kutu busuk. Ya, saudara, saya tidak bisa bayangkan kalau sel penjara itu kotor dan penuh kutu busuk itu rasanya seperti apa. Beberapa minggu lalu saya Agustus akhir saya dalam perjalanan keliling ke beberapa daerah, saya pergi ke Indonesia Timur dan di salah satu kota di sana saya tidur di sebuah hotel. Hotelnya hotel berbintang saudara ya. Saya tidur di kamar hotel yang nampaknya bersih. Tapi pagi-pagi saudara ketika saya bangun tidur saya dapati tangan saya ini gatal-gatal. Kenapa? Karena ada kutu busuk yang gigit tangan saya begitu ya. Jadi penuh bintik-bintik merah dan rasanya sangat tidak nyaman, panas, begitu gatal begitu ya saudara ya. Itu saya tidak tahu mungkin hanya 1 atau 2 kutu busuk yang gigitin tangan saya saudara ya. Bagi saya sangat tidak nyaman. Tapi dikatakan waktu Corrie dan Betsy kakaknya ini dimasukkan ke barak tahanan, dikatakan dalam barak itu dipenuhi dengan kutu busuk saudara. Jadi saya nggak bisa membayangkan bagaimana kondisinya. Dan ketika Corrie masuk ke kamp tahanan tersebut dan dia berkata, Betsy, ini ruangan sangat tidak nyaman, sangat kotor, sangat penuh dengan kutu busuk. Wah, bagaimana kita akan survive di dalam situasi seperti ini? Tapi Betsy kakaknya berkata, daripada engkau hanya sekedar ngomel seperti itu, lebih baik kita bersyukur untuk kutu busuk seperti ini. Dan Corrie katakan, bagaimana mungkin bisa bersyukur untuk kutu busuk saudara ya. Tapi itulah yang kemudian mereka lakukan. Corrie dan Betsy kemudian bersyukur untuk kutu busuk yang ada di sekitar mereka, yang penuh di kamar tersebut. Mereka bersyukur untuk kamar yang sangat demikian kotor. Mereka bersyukur kepada Tuhan untuk situasi yang sebenarnya layak untuk membuat mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saudara, sangat menarik. Ketika mereka bersyukur, apa yang terjadi? Saudara, yang terjadi bukan kutu busuknya tiba-tiba hilang. Kutu busuk tetap ada di situ, saudara. Kamarnya tetap kotor. Tapi yang terjadi apa, saudara? Para penjaga penjara ketika tahu bahwa di ruangan itu merupakan ruangan yang sangat kotor dan penuh dengan kutu busuk, saudara. Penjaga penjara itu tidak pernah mendatangi ruangan mereka. Dan karena penjaga penjara itu tidak pernah mendatangi ruangan mereka, di ruangan yang penuh dengan kutu busuk itulah kemudian Corrie dan Betsy kakaknya mulai menginjili, melayani dan beribadah kepada Tuhan dan banyak orang diselamatkan di sana. Tuhan bisa mengubah hal yang tadinya nampaknya menjadi sesuatu yang menjijikkan. Tuhan mengubahnya menjadi berkat dan menjadikannya kesempatan untuk memberitakan Injil di sana dan nama Tuhan dipermuliakan.
Kalau Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan Corrie ten Boom dan kakaknya Betsy di tengah situasi yang tidak baik itu dengan ucapan syukur, Tuhan yang sama sanggup mengubah segala situasi dan keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan mujizat di sana. Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Amin. Kok hanya 10 orang yang tepuk tangan? Kalau tepuk tangan buat Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan, saudara. Hal yang ketiga, mengelola pikiran kita secara sehat adalah dengan cara mengarahkan pikiran kita pada kebenaran. Bukan hanya memutuskan untuk bersuka cita, bukan hanya menolak rasa khawatir dalam kehidupan kita, tetapi yang ketiga kita perlu mengarahkan pikiran kita kepada kebenaran dan bukan kepada hal yang lain. Ayat 4-8 dikatakan seperti ini. Akhirnya saudara-saudara, semua yang apa? Benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa saudara? Apa saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Nah saudara, ini langkah ketiga yang perlu kita lakukan agar kita bisa mengelola pikiran kita di tengah masa-masa yang tidak mudah. Kalau sekarang saudara lihat situasi di tengah negara kita, di tengah perekonomian dunia, semuanya serba kacau saudara. Akan dengan sangat mudah rasa khawatir itu merasuki kehidupan kita. Betul atau betul? Ya. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita. Ambil keputusan untuk bersuka cita daripada bersungut-sungut. Amin. Hal yang kedua, menolak rasa kekhawatiran tersebut. Betul? Yang ketiga adalah mengarahkan pikiran kita kepada kebenaran. Saudara, karena kemana kita mengarahkan pikiran kita, kemana kita menunjukkan hidup kita, kemana kita mengarahkan hati kita, hal itulah yang akan masuk dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita berkata semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji itu ada dalam pikiran kita, maka kacamata kita menjadi kacamata yang positif, bukan kacamata yang negatif. Kalau kita lihat tadi seperti Corrie melihat semua kutu busuk itu, kalau pikirannya positif maka dia akan berkata dengan hal yang positif. Biarlah kutu busuk ini ada, tapi kita bisa melihat Allah bekerja di dalamnya. Amin. Kalau kacamata kita negatif, hidup kita semua baik-baik, kita akan tetap melihat hal yang negatif, saudara. Jadi hal yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, mari arahkan pikiran kita hanya kepada kebenaran firman Tuhan dan bukan kepada yang lain. Amin. Mari arahkan hati kita, mari arahkan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan dan bukan kepada persoalan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Bukan kepada hal yang kurang, hal yang negatif. Tapi mari kita berfokus kepada kebenaran firman Allah. Karena dengan berfokus kepada kebenaran firman Allah, maka kebenaran firman Allah itulah akan mengisi pikiran kita. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang akan mengisi pikiran kita. Betul? Apa yang ada dalam pikiran kita, itu akan kita renungkan dalam hati kita. Betul ya saudara ya? Nah kalau kita sudah merenungkannya, itu akan menjadi value dalam kehidupan kita. Betul? Dan kalau itu sudah menjadi value dalam kehidupan kita, itulah yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kemurahan bagi setiap kita, Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya itu, kalau kita merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang berkata bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kasih setianya tak pernah berhenti atas kehidupan kita, kita mengamini itu dan kita tahu di tengah persoalan kehidupan kita, di tengah tantangan yang kita hadapi, Allah itu setia dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita menghadapi persoalan, apa yang kita lakukan? Percaya Allah yang setia itu tetap ada bersama dengan kita. Dia pasti akan menolong kita. Dia pasti akan memulihkan kehidupan kita. Pasti dia akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Karena apa? Pikiran kita tertuju kepada Allah, terhadap firman Tuhan. Sehingga di tengah masa yang tidak mudah tersebut, saudara, apa yang kita lakukan? Kita tetap setia melayani Tuhan, amin. Kita tetap setia percaya kepada Tuhan, betul saudara? Itulah yang perlu kita lakukan, mengarahkan pikiran kita kepada kebenaran. Saudara mau lakukan itu? Arahkan pikiran kita kepada Tuhan, amin. Dan saudara bukan hanya sekedar tahu, tapi firman Tuhan berkata, lakukan itu.
ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar pada hari ini, dan yang telah kamu lihat dariku, apa? Lakukanlah. Ya apa saudara? Lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu mengajarkan kepada kami. Dalam hidup kami yang hanya sekali ini. Di tengah masa-masa yang tidak mudah. Izinkan kami berkata ya terhadap kebenaran firman-Mu. Sehingga hanya sukacita itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di tengah setiap tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Tuhan izinkan kami Tuhan. Untuk berkata tidak kepada kekhawatiran yang senantiasa menggoda hidup kami. Dan tolong kami Tuhan Yesus. Di tengah masa-masa yang tidak mudah yang kami hadapi. Izinkan kami agar senantiasa berfokus hanya kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu menjadi fokus pusat perhatian kami. Sehingga dengan demikian hidup kami yang sekali ini menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Menjadi hidup yang bermakna, menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sementara musik saja yang menaikkan pujian ini, saudara, kalau pagi hari ini engkau datang ke tempat ini, engkau memiliki tantangan, pergumulan dan persoalan dalam kehidupanmu yang mencuri damai sejahteramu, yang membuat engkau khawatir. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara kepada hidupmu. Pilihlah untuk tetap bersukacita di tengah masa-masa yang tidak mudah. Pilihlah untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, dan bukan memilih kekhawatiran yang menguasai kehidupan kita. Firman Tuhan meneguhkan saudara dan saya pagi hari ini di tengah masa yang tidak mudah, di tengah setiap tantangan yang kita hadapi, mari fokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan. Saudara, kalau pagi hari ini engkau datang ke tempat ini dengan persoalan dan pergumulan dalam kehidupan, dan kau tahu bahwa engkau memerlukan Tuhan untuk menjamah kehidupanmu, saya akan berdoa bagi saudara. Saya tidak akan meminta saudara maju ke depan, tapi cukup taruh tangan kananmu di dadamu. Saya akan berdoa bagi setiap saudara yang datang dengan pergumulan dan persoalan dalam kehidupanmu, agar Tuhan menjamah dan menolong hidupmu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu.
Engkau melihat setiap jemaat-Mu Tuhan yang hari ini datang dengan berbagai pergumulan dalam kehidupan mereka. Engkau melihat setiap tangan-tangan ditaruh di dada mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam kesehatan mereka, di dalam usaha ekonomi bisnis mereka, di dalam masalah pendidikan anak-anak mereka. Tuhan Yesus, apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan dalam kehidupan jemaat-Mu, di dalam masalah hukum yang mungkin sedang dihadapi, Tuhan, kuasa-Mu sempurna untuk menolong jemaat-Mu. Pagi hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mohon anugerah Tuhan menjamah kehidupan jemaat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus, membangkitkan iman dalam kehidupan mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan, melihat pertolongan itu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa saat ini, setiap ketakutan, setiap kekhawatiran dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku lepaskan iman daripada Tuhan itu atas kehidupanmu. Percaya bersama dengan Allah, kau akan mengalami terobosan, kau akan mengalami kemenangan, kau akan mengalami kebangkitan dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan Yesus, dalam segala pergumulan mereka, Tuhan Engkau menolong, Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau mengubahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau terima dengan iman kami, kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan kami, mujizat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya di dalam nama Yesus. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sedang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.